Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting, mungkin kita akan mulai untuk webinar hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novi Dewaismaningrum dari Bintari Foundation yang berkesempatan sebagai moderator untuk acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan hari ini. Di sini juga sudah hadir dari DLH Kota Semarang, kemudian dari DLH Magelang, kemudian di sini juga sudah hadir dari Grobogan, kemudian ada dari Maluku gitu ya, sudah ada beberapa yang hadir. Terima kasih kepada menyempatkan hadir untuk join bersama kami di webinar dengan tema inovasi pengelolaan sampah dengan reaktor plasma dingin. Di sini juga sudah hadir pembicara kita, Bapak Imam. Selamat pagi, Pak Imam. Ya, selamat pagi Mbak Novi. J, matur Suara suwun saya terdengar sudah ya? J terdengar, Pak. Ye, ye. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Imam. Di sini juga nanti ada satu narasumber lagi, Bapak Mohon Hadi. Mungkin saat ini juga belum bisa join, nanti akan menyusul. Jadi sebenarnya webinar ini diselenggarakan sebagai ruang diskusi ilmiah untuk memperluas wawasan kita mengenai teknologi inovatif dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan terkait dengan diskusi webinar hari ini. Mungkin nanti Bapak Ibu yang pertama bisa menonaktifkan mikrofon. Jadi selama paparan Bapak Ibu bisa menonaktifkan mikrofon. Kemudian pertanyaan dapat dituliskan melalui kolom chat. Jadi selama pemaparan ketika ada pertanyaan bisa dituliskan melalui kolom chat. Kemudian nanti sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber pertama menyampaikan materinya seperti itu. Jadi kita langsung saja setelah itu kita akan membuka, jadi membuka acara webinar hari ini. Mungkin sebelum kita mulai ke sesi pemaparan yang pertama, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya akan memperkenalkan untuk narasumber. Jadi ada dua narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Imam Indratno, STMT. Jadi beliau selaku Kepala Pusat Pengembangan Teknologi dan Kewilayahan dari LPPM Unisba. Nantinya beliau akan menyampaikan materi dengan topik teknologi reaktor plasma dingin untuk pengelolaan sampah. Kemudian untuk narasumber yang kedua nanti ada Bapak Mohnur Hadi, Mling MN dari riset dan pengembangan bisnis dari Yayasan Bina Karta Lestari. Nanti beliau akan menyampaikan materi terkait dengan trade-off antara energi dan daur ulang dalam pengelolaan sampah. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja memasuki paparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imam Indratno STMT. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, makasih moderator. Saya izin share screen ya. Eh, Sudah bisa dilihat PPT saya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, mohon izin untuk materinya bisa di full screen kan? Ya, sebentar nih. Belum saya full screen kan. Ya, memang. Bentar ya. Oke, sudah ya.
Ini Sudah, Pak. terima kasih sebelumnya Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk kita berdiskusi pada pagi hari ini. Yang semula saya coba apa pada waktu hari Minggu kemarin bertemu dengan senior saya, Pak Yusron ini kebetulan ternyata menjadi pembina di apa Yayasan Bintari. Kemudian ini salah satu bentuk sharing knowledge saja sih sebetulnya ya, sharing pengetahuan yang sudah kami lakukan dan on progress sedang kami lakukan sebetulnya riset-riset ini. Jadi kami mencoba saat ini Bapak Ibu sekalian mengembangkan salah satu teknologi yang mungkin agak berbeda dengan apa namanya teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan sebelumnya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih banyak mengenal apa itu insenerator, kemudian apa RDF dan sebagainya. Nah, kami ini mencoba melihat pada sisi yang lain ketika kita tahu bahwa ternyata apa namanya permasalahan sampah itu menjadi sangat krusial banget pada akhir-akhir ini. Bahkan pemerintah juga sudah memberikan policy bahwa akan ada pengembangan WTE dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar kami ketika kami mencoba mengembangkan salah satu bentuk teknologi sebetulnya yang apa namanya yang agak berbeda lah ya mungkin ya, Pak. Jadi latar belakangnya terkait dengan masalah isu pelarangan sebetulnya. Isu pelarangan dari KLH yang terkait dengan insenerator yang tidak lulus uji emisi sih sebetulnya. Jadi ini adalah langkah bagaimana kemudian kami melihat bahwa apa namanya salah satu langkahnya itu tidak langsung hanya pindah pada RDF saja sebetulnya. Karena masih ada beberapa teknologi-teknologi yang bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah kita akan mengembangkan reaktor plasma itu. Kemudian juga eh, kita juga melihat bahwa bagaimana tim kami di Unisba sendiri itu memulai dengan aktivitas riset dan pengembangan teknologinya ini untuk memusnahkan sampah itu secara efisien, ramah lingkungan dan tentunya uji emisi. Artinya efisien juga semua apa namanya ya terolah dengan baik yang tidak diolah oleh insenerator juga kami apa namanya bisa kami lakukan seperti pembalut ataupun softtek, kemudian popok bayi dan sebagainya itu kan biasanya dihindarin oleh insenerator-insenerator. Nah, itu kita coba lakukan. Kemudian juga ini memang baru sampai pada tahap prototyping sebetulnya. Di mana prototyping tapi sudah dalam bentuk granted patennya. Jadi patennya sudah atas nama dua orang di Unisba kami, ada namanya Pak Dr. Zikron, Muhammad Zikron, dan satu lagi adalah Pak Rudi. Jadi ada dua pemilik paten sebetulnya yang sudah granted. Jadi mesin ini sudah diuji coba sebetulnya cukup efektif dan efisien ya mulai bulan Januari kemarin. Jadi sudah kami menguji di TPS salah satu TPS di Arsa Manik itu dengan kapasitas 1 ton per jam kira-kira begitu. Kemudian juga mesin ini juga sudah dilengkapi dengan sistem APC yang cukup handal ya. Jadi sudah lewat dari baku mutu sebetulnya ya. Artinya sudah untuk baku mutu kami punya ujinya, kemudian juga kami juga sudah mengembangkan APC-nya itu tidak seperti insenerator biasa. Kami ada seperti Bapak Ibu lihat di gambar ini, minimal ada 3 siklon yang kami coba gunakan untuk APC-nya. Kemudian juga kalau yang terakhir itu bahkan ada 4
4 APC yang kami gunakan di dalam apa namanya reaktor ini. Kemudian juga terkait dengan memang terkait skala operasi, penganggaran, ya. Ini memang sebetulnya kalau kami lihat ini cocok untuk pengembangan-pengembangan di satu kelurahan ataupun satu apa ya mungkin lebih dari satu kelurahan lah mungkin ya karena memang kapasitas produksi yang kami coba kembangkan itu yang di Arca Mane itu 1 ton per jam. Artinya kalau operasi sekitar 8 jam ataupun 10 jam kira-kira 10 ton per hari. Kira-kira begitu. Artinya untuk satu TPS bisa selesai. Tetapi kalau memang memungkinkan bisa dikembangkan lagi ya sebetulnya bisa beroperasi lebih panjang sebetulnya bisa shiftnya bisa diperpanjang seperti pengolahan instalasi yang lain. Nah, kira-kira konsepnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini teknologi ini ramah lingkungan, kemudian juga mengolah non B3 sebetulnya yang kami coba ini kan. Tapi seperti yang kami katakan, ini termasuk untuk pengolahan popok sebetulnya ya. Popok, pembalut. Kapasitasnya bisa 1 ton ataupun juga bisa diperkecil. Pak, ganggu sebentar. Kurang ke depan, Pak. Ya, Oke, apa namanya? Apa? Nanti kami coba apa namanya? Ini punten saya itu lagi di parkir, satu parkiran di DLHK Kota Bandung sih sebetulnya tadinya mau rapat jam 9. Sehingga mohon ini nanti saya juga apa namanya akan apa pindah posisi nanti di ke depan ini mobilnya di depan. Oke, saya lanjutkan ya. Yang lain adalah bahwa kami itu menghasilkan oksigen dari hasil reaktor plasma kami yang sudah kami uji coba itu zero emisi. Jadi sudah ada nanti Bapak Ibu bisa lihat tes yang kami lakukan, cuman memang belum sampai pada eh, apa teknologi apa uji dioksin furannya belum. Tetapi eh, ada satu klien kami yang sudah melakukan uji dioksin furan, memang sudah juga di bawah batas ambang sebetulnya. Jadi secara prinsip, tapi memang belum menjadi kewenangan ataupun belum menjadi ininya kami, sehingga kami belum bisa mengklaim bahwa itu yang kami uji coba gitu. Itu orang lain. Ya. Kemudian suhu cerobong itu cukup apa namanya rendah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berada di salah satu plasma kami itu tidak terasa panas sebetulnya. Jadi ya seperti suhu ruang biasa saja sebetulnya. Jadi tidak seperti kayak insinerator yang cukup panas sekali ya kalau kita melihat dari sisi apa suhu cerobongnya. Kemudian operasinya juga saya pikir juga nggak terlalu berisik ya. Jadi bagi lingkungan juga akan aman karena tidak menimbulkan suara yang sangat apa sangat keras gitu ya. Dan tidak meninggalkan abu sebenarnya. Jadi abunya habis semuanya. Jadi sisa pembakaran tidak seperti RDF ataupun yang lain bahwa memang eh, lebih berorientasi pada menghasilkan abu untuk produk lainnya, untuk reaktor ini tidak. Jadi kami menggunakan beberapa teknologi utama, sebetulnya yang pertama adalah plasma, kemudian juga gelombang mikro, laser, dan grafin ini yang berbeda dengan teknologi-teknologi lain ketika kami mengembangkan cyclone-nya. Karena memang di cyclone kami itu hanya menggunakan plat sekitar 5 mili sebetulnya plat 5 mili tetapi di dalam apa namanya siklon kami itu bisa apa namanya di atas 1.000 derajat sebetulnya 1.400 1.500 derajat kira-kira begitu ya. Di unit materialnya ada reaktor dan APC sistemnya yang seperti kami katakan itu minimal 3. Kemudian yang kami install di Arsa Mana itu ada 4 sebetulnya APC-nya. Kemudian juga materialnya adalah ada keramik, ada grafin, dan tentunya tadi ada apa eh, plat-plat tadi ya, plat-plat biasanya. Kemudian, nah ini yang mungkin agak berbeda dengan yang lain, bahwa produk samping di kegiatan kami ataupun di dalam teknologi kami adalah menghasilkan liquid smoke sebetulnya.
liquid smoke ini bisa digunakan untuk pupuk, untuk deodorizer, ataupun untuk yang lain di dalam konteks pertanian sebetulnya. Ini yang mungkin bisa diuji coba lebih dalam lagi, karena memang secara lab kami sudah melakukan proses uji coba, cuman secara massal kami belum melakukan secara lebih mendalam. Tetapi ada sinyal positif bahwa liquid smoke ini bisa menghasilkan pupuk yang cukup bagus. Nah, ini kira-kira keunggulan-keunggulan kami dari produk kami, bahwa kami menghasilkan oksigen karena memang di cerobong asap terakhir kami dalam siklon APC kami itu keluar oksigen sekitar 21% lah kira-kira ya dari hasil uji kami. Kemudian zero emisi sudah kami uji coba, udah uji labnya, tidak ada abu sisa dan suhu juga rendah, sehingga mungkin Bapak Ibu kalau berada di sekitar alat kami ya tidak terasa panas seperti insenerator-insenerator biasa. Tetapi suhu reaktor itu tetap bisa di atas 1000 derajat. Kira-kira begitu. Nah, ini liquid smoke-nya kira-kira begini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang kiri itu liquid smoke, hasil produk hasil gasifikasi yang sudah kami tembak dengan plasma. Kemudian juga hasil eh, apa namanya abunya. Abunya kira-kira sekitar 3% lah dari 1 ton kira-kira ya. Bentuknya abu halus begitu ya. Kemudian ini untuk liquid smoke-nya bisa untuk pupuk cair, penyubur tanaman, ataupun dedoser dari sampah itu sendiri. Jadi harapannya memang di TPS kami itu tadinya berharap bahwa sampah itu tidak bau. Jadi setelah selesai beres dibersihkan, kemudian dikasih liquid smoke ini supaya tidak ada lalat ataupun yang lain, sehingga kita bisa merubah daya sebetulnya di dalam proses pengolahan sampahnya. Itu saya akan mempercepat saja bahwa ini adalah peran yang sudah kami lakukan ya. Jadi kami kerjasama dengan LDT, pemerintah provinsi, DLH Kota Bandung, dan kami sebagai universitas. Kira-kira begitu. Ini jadi proses ini dimulai dari sejak bulan Juli sebetulnya. Ini proses kami launching, kami melakukan proses seminar. Pada waktu itu memang di dalam proses seminar itu kami sebetulnya mengintegrasikan dengan dua program lainnya, yaitu program pertama adalah terkait dengan food waste, ya, karena memang Mohon maaf, Pak Imam, suaranya tidak terlalu jelas. suaranya gimana, Mbak? Lemah, Pak. Lemah ya? Kenapa ya? Oke, selalu seperti ini masih terdengar nggak ya? Nggak seperti awal. Oke, kenapa ya? Oke, sudah masih bagus nggak suaranya? Oke, sampun, Pak. Ya ada. Oke. Ini mungkin saya menggunakan tethering dari HP sih sebetulnya, mungkin kayaknya agak beda. Ya, ini adalah proses-proses yang kami lakukan. Jadi kami sebetulnya di awal kami mengembangkan dua program lainnya, yaitu pertama adalah food waste, yang kedua adalah social engineering sebetulnya. Jadi kalau food waste kami sudah riset sampai pada pengembangan granul sebetulnya, granul untuk pakan ternak. Itu sudah sampai pada skala laboratorium. Cuman karena kebutuhan lebih mendesak pada pengolahan sampah residu, sehingga kami fokus pada pengolahan untuk sampah residu yang berbasis pada plasma dingin ini. Nah, ini beberapa kesepakatan-kesepakatan processing dengan Pemprov Jabar, dengan Pak Sekda. Kemudian juga ini juga kami uji coba pada tanggal 25 September ini, yang dihadiri oleh Pak Dirjen dari Dikti Saintek ya. Eh, Kami ini ada workshop di Nagrek. Ini adalah bentuk mungkin ini waktu uji coba kami di Nagrek. Oke, lanjut aja mungkin ya. Ini workshop kami. Ini kesepakatan-kesepakatan dengan stakeholder. Jadi setelah dari workshop kami ngembangkan ini adalah sebelum TPS itu direnovasi. Jadi bentuknya TPS seperti ini. Ini adalah beberapa proses pembangunan TPS-nya.
Ini adalah proses. Lah ini mungkin seperti ini Pak, Bapak Ibu sekalian, APC-nya. Jadi siklonnya kira-kira seperti ini dan satu adalah reaktornya. Ini kemudian juga kami sosialisasi di masyarakat. Nah, kira-kira begini untuk apa proses pembangunannya. Jadi tadi TPS-nya sudah berubah karena kami didukung oleh DLH provinsi. Kami dibangunkan satu TPS yang lebih lebih apa representatif ya, jadi bersih. Nah, ini adalah uji pada saat di 5 Desember kemarin. Jadi kami sudah, Bapak Ibu bisa melihat di kiri, itu ya, kalau O2-nya itu sekitar 21%. Jadi kami menghasilkan oksigen memang dari cerobong kami. Kemudian juga ada CO2, ada CO, ini semua hampir nol semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah kerjasama dengan salah satu apa pengukur emisi ya. Ini partikulat-partikulat emisinya ya, ada gravimetri, analisis kimia, analisis serapan atom dan sebagainya. Ini adalah parameter-parameter yang diuji di dalam proses kami kemarin, tanggal 5 Desember. Nah, ini kami juga di apa namanya didatengin oleh Ketua LLDikti dan kemudian ini yang mungkin idenya tadinya mau pakai konveyor. Cuman ternyata setelah hampir 2 bulan kami memutuskan konveyor ini dihilangkan karena memang ternyata di menimbulkan permasalahan asapnya. Jadi begitu masuk ke dalam apa scrubbernya itu ternyata karena panas dan sebagainya asapnya timbul cukup besar sehingga akhirnya si konveyor ini kami putuskan untuk dihilangkan. Padahal kami juga sudah mengembangkan macam-macam tuh. Nah, ini adalah posisi sebelum kami menambahkan satu satu APC untuk asap lagi ya. Jadi ini ada tambahan satu asap apa namanya siklon lagi untuk menampung asap pertama dari reaktor. Jadi yang putih itu reaktornya, yang birunya adalah siklon-siklon yang sudah di apa namanya diberikan apa ada teknologi plasma dinginnya untuk menembak dari sin gasnya. Kira-kira begitulah. Ini tampilan TPS-nya jadi begini Bapak Ibu. Jadi yang tadi hijau cukup apa namanya berantakan, akhirnya dibuat TPS yang cukup apa namanya representatif lah ya, cukup bagus dibandingkan yang sebelumnya. Nah ini setelah penambahan jadi ada penambahan satu siklon lagi untuk menangkap asapnya, ya. Ada penambahan exhaust-nya juga supaya tidak terlalu apa ketika proses pembakaran terutama yang jadi masalah itu di awal ya. Di awal itu kan butuh setengah jam kira-kira kami harus menembakkan laser gitu ya. Jadi pembakarannya pakai laser di awal. Kami tidak menggunakan bahan bakar, kami menggunakan laser. Kemudian ternyata selama sekitar setengah jam itu masih keluar asap kira-kira. Nah itu kami tangkap di exhaust. Ada penambahan exhaust, juga ada penambahan mesin penangkap sampahnya, apa penangkap asapnya. Jadi itu juga apa yang kami lakukan. Jadi sehingga yang tadinya hanya 3 siklon, kami sekarang ini yang di TPS berubah menjadi 4 siklon. Ditambah yang putih yang mungkin Bapak Ibu lihat di kanan ya. Ya, yang kiri ada pohon cacah sudah akhirnya dihilangkan karena memang sudah tidak pakai konveyor. Ini yang terakhir uji emisinya, ya, suhu panelnya. Jadi kita punya panel sekitar sampai 800 derajat, memang sudah pembakarannya sempurna, gitu ya. Kemudian sudah tidak ada kendala teknis sebetulnya. Sistem apa sudah beroperasi normal. Cuman problemnya terkait dengan kendala bahwa apa namanya kemarin beberapa waktu yang lalu Menteri LH datang ke Bandung dan melarang menggunakan insinerator. Nah, ini yang kami harus cukup apa harus komunikasi dengan Kota Bandung atau apa namanya ya berkoordinasi agar kami dianggap bahwa reaktor kami itu menggunakan apa seperti insinerator biasa.
karena masih ada pembakaran, mungkin ya cara berpikirnya begitu. Padahal kan sebetulnya kami tidak menggunakan bahan bakar apa namanya bahan bakar oli ataupun bahan bakar yang lain, tapi kami menggunakannya adalah listrik sebetulnya. Listriknya kira-kira 1000 kWh ya, yang kami install 3 fasa gitu ya. Nah, itu kira-kira begitu ya. Kemudian karena tadi saya katakan bahwa skru, kemudian juga konveyor, pencacahnya akhirnya kami coba cabut. Karena memang ini semua masih dalam posisi riset juga ya, prototyping juga. Oke. Kemudian juga kami apa namanya pada saat suhu masih di bawah apa di bawah 400 derajat Celcius ini juga memang kita butuh SDM yang baik gitu ya. Jadi ternyata memang tidak mudah untuk melakukan processing pembakaran karena memang butuh eh, apa didampingi betul bagaimana reaktor ini bisa cepat berfungsi pembakarannya secara maksimum. Nah, ini adalah perubahan-perubahannya akhirnya apa namanya dicopot ya apa namanya konveyornya. Bapak Ibu bisa lihat di paling kanan itu ada panel suhunya kira-kira 632 lah, itu kira-kira suhu reaktornya sekitar 1200 kalau di dalam. Jadi kira-kira 2 kali lipat dari suhu di panel. Itu adalah yang kami coba sudah kembangkan. Nah, ini adalah untuk keramik-keramiknya di dalam. Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah kondisi di dalam reaktor kami. Nah, ini yang akhirnya di skrunya bermasalah ketika sampah itu masuk ke dalam apa namanya skrunya. Jadi menimbulkan asap, itulah yang akhirnya menyebabkan kami memutuskan untuk menghentikan ataupun melepas dari apa konveyor ini sebetulnya. Akhirnya kami melakukan uji secara manual, kerjanya secara manual. Ini adalah untuk alatnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa memang nggak ada asap Bapak Ibu. Ini adalah skru terakhir ya, scrubber terakhirnya. Ini kalau sudah normal begitu memang sudah di atas 500 derajat pada pada apa namanya panelnya itu kita sudah tidak ada asap sama sekali sebetulnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu cerita kami ini yang sudah terakhir nih Bapak Ibu. Yang kanan itu adalah memang sudah nggak ada asap sama sekali memang di dalam proses pengolahan sampah. Dan memang dari hasil uji emisi juga apa namanya sudah di bawah batas ambang. Tapi kami ternyata untuk dapat rekomendasi kami harus mengurus ke pusar pedal sebetulnya. Tetap katanya yang uji harus pusar pedal gitu loh. Padahal ujinya sama sebetulnya dari sisi apa pusar pedal ketika kemarin melarang insinerator yang ada di Kota Bandung itu juga belum sampai pada uji dioksin furannya sebenarnya hanya menggunakan CO2, CO, NO dan sebagainya. Sebetulnya kami kalau pakai uji itu sudah lolos, tetapi tidak mengerti kami harus tetap mengurus harus dari pusar pedal katanya. Nah, ini adalah sertifikasi kami, nomor sertifikatnya dan kalau Bapak Ibu dilihat di kanan itu sudah lolos uji semuanya. Tidak seperti mungkin eh, teknologi lain yang masih belum lolos uji di dalam pengujian laboratorium. Kira-kira demikian Mbak Novi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini agak lebih ya mungkin ya sedikitnya. Baik, Mudah-mudahan bisa bahan diskusi kami pagi ini. Makasih. pemaparannya yang sangat menarik gitu ya terkait dengan inovasi pengolahan sampah. Jadi tadi juga sudah disampaikan terdapat beberapa sampah residu yang memang bisa diolah menggunakan reaktor plasma dingin ini seperti
seperti popok dan pembalut. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah join di sini, ketika ada yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu, atau mungkin bisa lewat chat juga bisa. Son bisa menyampaikan pertanyaannya. Makasih Mbak Moderator, Mas Imam. Monggo Pak. Saya tertarik nih, itu kira-kira ada satu standar ruangan atau untuk ada standar perbandingan dengan produksi, kemudian juga dengan mungkin ada komunitas yang ada di situ, itu ada standarnya nggak? Artinya minimal itu seperti apa ruangan yang disediakan, gitu misalnya, katakanlah seperti itu. Dan juga mungkin biaya konstruksinya dan sebagainya itu ada nggak? Misalnya Kalau kalau ruangan, ya Pak Yusron, kalau ruangan yang kami gunakan itu memang karena kami menggunakan TPS yang sudah ada Bapak. Jadi kami menggunakan kira-kira 100 meter persegi Pak. 100 Untuk meter persegi, produksi 1 ton per jam. 1 ton per jam. Ya, 1 ton per jam kira-kira. Jadi kalau misalkan beroperasi 8 sampai 10 ton apa jam ya berarti kira-kira sehari 10 ton lah kira-kira ya. 10 ton itu satu TPS itu selesai sebetulnya kalau dalam di kelurahan tertentu gitu ya. Kami di Kelurahan Arsa Manik itu kira-kira selesai lah sebetulnya target yang kami lakukan, apa yang kami desain gitu ya. Nah, itu Pak kira-kira 100 meter dan rasanya itu sudah ada ruang kantornya Pak. Kami bikin desain ada ruang kantornya sebetulnya untuk Oke. apa ininya ya. Cukup lah sebetulnya kalau untuk 100 meter persegi artinya tidak membutuhkan ruangan yang cukup besar sebetulnya untuk pengolahan ini karena memang apa kita bisa menggunakan mengefisienkan ruangan yang ada. Tetapi memang ada satu titik kritis, Bapak Ibu sekalian. Memang ternyata proses yang kritis tetap pada pemilahan di awal. Karena yang masuk kan tidak boleh logam, tidak boleh kaca gitu ya di dalam ini kami apa namanya reaktor kami sehingga tetap harus dijaga bahwa jangan sampai apa namanya di dalam reaktor ini ada apa namanya logam dan sebagainya. Meskipun sebetulnya logam ataupun B3 itu kalau suhunya di atas 1000 mungkin ya tetap leleh juga, cuman lama posisinya sebetulnya. Lama saja posisinya. Jadi kita tetap proses pemilahan untuk sampah organik, B3 dan logam-logaman kira-kira dikeluarkan di dalam apa namanya di dalam reaktor ini. Jadi prosesnya itu adalah yang kering itu dibakar di awal, Pak. Yang kering dibakar di awal supaya suhu itu cepat naik menjadi di atas 500 betulnya. 500 derajat. Begitu sudah pembakaran sempurna, nah baru seperti popok, seperti macam-macam itu dimasukkan. Jadi memasukkan popok atau memasukkan pembalut ataupun yang bersifat agak basah itu setelah di apa di suhu di atas 500 derajat kira-kira begitu. Ada kriteria atau prakondisi persyaratan untuk membangun reaktor tersebut kalau di apa namanya dipandang ataupun yang berhubungan dengan keamanan reaktor tersebut terhadap lingkungan, misalnya kalau kampung atau kalau harus ada apa gitu Kalau yang keamanan atau kami keberbahayaan oke ya. hazardous. Oke. Karena begini Bapak, yang kami coba kembangkan ini kan sebetulnya sudah bebas emisi. Ya, satu, bahwa asap ngepul ke atas sudah nggak ada Bapak. Hampir kita tidak ada lah ya, hanya pada awal dan akhir saja. Juga dalam proses barangkali ya Pak. Barangkali orang kampung pasti takut meledak, takut apa. Ya, mudah-mudahan enggak sih Pak, karena kan kita kan
bentuknya di dalam itu kan hanya gas, Pak, posisinya. Di Oke. dalam siklonnya itu hanya gas sebetulnya. Sin gasnya itu yang ditembak dengan plasma sehingga tidak ada apa namanya, tidak ada apa istilahnya ledakan begitu ya, karena Ya. memang bentuknya adalah partikel gas Kalau saja. orang awam, orang kampung itu ngeliat tuh ngeri banget, ngeliat alatnya serem banget. Enggak sebetulnya Pak, mudah-mudahan tidak lah. Nggak terlalu bahaya ya. Ya, tidak dalam kita udah menguji beberapa kali memang tidak ada karena tadi Pak teknologi grafennya sebetulnya Pak yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kami menggunakan teknologi grafen yang belum dimiliki orang lain itu sebetulnya kata kuncinya juga. Jadi ada dua teknologi yang sudah kami coba terapkan di sini adalah pengembangan grafen maupun apa penggunaan teknologi plasma dingin yang tidak seperti WTE yang menggunakan plasma panas. Maaf, saya tanya dulu, Kira-kira Pak. begitu. Sebetulnya di salah satu pendiri Bintari itu adalah orang KLH. Aktif di KLH. Sebelumnya sekarang sudah pensiun. Saya lupa mudah-mudahan bisa nanti suatu saat bisa diskusi dengan pendiri Bintari. Yang pun orang KLH. Aktif dulu. Tapi sekarang ya masih aktif di KLH, tapi mungkin sudah pensiun, tapi sudah masih aktif di apa namanya tentang LH. Lupa tadi saya harusnya di Mas. Lain kali lah nanti kalau ada sesuatu. Terus itu tadi bisa kita kan proyek sampah itu kan banyak sekali ya. Hampir tiap tahun ada proyek sampah, bantuan dari luar negeri. Itu bisa kita ikut menguji coba apa produknya itu. Uji coba gimana maksudnya Pak Yusron? Pupuk tadi kita kan mungkin ada pupuk yang mau Oh pupuk, oh dicoba. boleh. Kalau Oh pupuk gitu. kita boleh. Karena kalau memang hasil produk kami agak cukup banyak ya. Kalau dengan catatan Bapak ya, dengan catatan bahwa kami diperbolehkan untuk beroperasi kembali oleh DLH Kota Bandung sebetulnya. Ini kan kami sedang berusaha untuk koordinasi dengan DLH, koordinasi dengan pusar pedal supaya kami bisa diuji secepatnya itu Pak posisinya. Kalau memang itu mau dicoba, monggo aja silahkan. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yusron untuk pertanyaannya dan jawaban yang sangat menarik dari Pak Imam. Ini ada dari Pak Nur Hadi, raise hand, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Dan di sini di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti mungkin dari Pak Nur Hadi terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih Mbak Novi. Selamat pagi Pak Imam. Selamat Maaf, pagi. saya ada beberapa hal yang belum jelas Pak Imam. Yang pertama mengenai soal feeding tadi dari apa? Tadinya kan mau pakai conveyor, terus nggak jadi. Nah itu apakah feedingnya ke reaktor itu apa namanya reaktornya terbuka gitu, terus nanti ditutup atau gimana Pak? Oh Atau ya, sekarang masih continuous atau pakai batch gitu? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, ketika suhu di bawah 500 masih timbul asap. Apakah memungkinkan, Pak? Karena ini kan plasma ya, Pak ya. betul. Apakah memungkinkan asapnya itu juga di-recycle supaya bisa apa istilahnya dimasuk ke reaktor kembali atau emisi itu kan juga sebenarnya barangkali singas juga gitu. Itu gimana, Pak? Apakah bisa? Oke ya. Begini, mungkin Pak Nur Hadi. Ini pengalaman ya Pak ya, pengalaman kami ketika kami menggunakan konveyor kemarin bahwa ternyata memang dari konveyor masuk ke reaktor itu ada skrunya Pak. Nah, skru itu ternyata satu panas. Yang jelas Oh skrunya iya. jadi panas. Sehingga begitu sampah masuk itu jadi kebul asap Pak. Karena di luar tekanannya lebih rendah sehingga dia larinya keluar begitu loh si asap tadi. Hmm. Ini sudah beberapa kali coba, memang harus ditutup si apa namanya reaktornya itu begitu memasukkan sampah itu harus ditutup betul.
Kecuali kalau dalam sudah suhu suhu pembakaran sempurna di atas 500 derajat. Tetapi kalau misalkan dia sebelum 500 derajat itu ditutup full, Pak. Nah, begitu ditutup full, karena kami punya punya siklon, 4 siklon yang ada, itu bisa ketarik, Pak, sebetulnya. Jadi Hmm. dari siklon yang ada, betul Bapak mengatakan bahwa kan hasil dari kami itu kan sebetulnya ada masing-masing siklon itu menghasilkan liquid smoke sebetulnya, Pak. Kami olah, ditembak dengan plasma tadi, akhirnya syngasnya berubah menjadi apa namanya liquid smoke dari masing-masing apa namanya siklon tadi itu menghasilkan liquid smoke. Jadi ketika yang lepas dari satu siklon ke siklon lain ditembak lagi dengan plasma dingin lagi, itu akhirnya jadi Hmm. turun lagi menjadi apa namanya liquid smoke lagi Liquid sampai smoke. ke 4 sebetulnya. Jadi APC kami itu ada empat biji sebetulnya. Pada terakhir Hmm. sudah nggak ada syngas lagi. Kita keluar dari cerobong asapnya sudah bersih. Kira-kira begitu, kira-kira teknologinya kira-kira begitu, Pak Nur Hadi. Jadi ya Ya. memang Terima kasih, Pak. asapnya itu memang harus ditembak sehingga akan menghasilkan apa namanya liquid smoke tadi. Kira-kira begitu, Pak Nur. Terima kasih, Pak. Baik, mohon izin Pak Imam, ini di room chat juga sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari Mbak Mega, jadi berapa nilai investasi untuk unit tersebut, serta biaya operasional dan maintenance-nya berapa. Kemudian dari Mas Kristanto itu juga bagaimana jika kapasitas pengolahannya diperkecil jadi 50 sampai 100 kilo per jam saja. Apakah nilai investasinya jadi lebih kecil dan seberapa tinggi spesifikasi SDM untuk tata kelola atau teknis mesinnya. Kemudian dari Pak Ahmad ada untuk reaktor plasmanya sendiri untuk pengelolaan sampah sebanyak itu apakah sering dilakukan penggantian elektrodanya. Kemudian dari Pak Ilham juga terkait teknis apa tantangan terbesar dalam pengoperasian reaktor plasma dingin dalam skala besar dan bagaimana perkembangan implementasi teknologi di Indonesia atau di negara lain. Oke, ini sangat tertarik gitu ya Pak ya terkait dengan plasma dingin ini. Monggo Pak Imam bisa menanggapi satu persatu. Oke, mungkin dari yang terakhir ya. Dari kalau Bapak Ibu lihat mungkin Bapak Ibu lihat dicek di apa informasi di internet ya. Kalau di dunia itu banyaknya mengembangkan plasmanya plasma panas. Ini yang membedakan teknologi kami dengan teknologi lain sebetulnya. Jadi mudah-mudahan saya eh, mudah-mudahan ini tidak klaim sesaat karena kami sudah mengujikan patennya dan granted. Jadi memang ini ya produk lokal kami ya di Indonesia, artinya masa apa orang-orang Indonesia asli, sampai grafitnya pun juga tidak diimpor, Bapak Ibu sekalian. Grafitnya pun kami apa namanya kami produksi sendiri. Nah, itu yang menyebabkan apa namanya eh, apa si reaktor ini menjadi murah sebetulnya. Hitungannya menjadi sangat murah karena kalau grafinya itu kita impor, itu kan per gramnya berapa juta begitu ya. Udah sangat-sangat mahal sekali. Sehingga ini adalah keunggulan dari sekti teknologi apa namanya teknologi apa plasma dingin ini. Nah, berapa investasi yang kami coba kembangkan kemarin itu sebetulnya kami dapat CSR dari BNI sebetulnya. Kami dapat CSR itu sekitar 1,6 lah ya, 1,6 untuk processing ini. Jadi untuk pembuatan apa reaktornya, kemudian untuk operasional itu kira-kira 1 jamnya itu sekitar 25.000 lah listriknya ya. Jadi sangat-sangat murah. Kami sudah hitung-hitung itu memang apa namanya sangat murah sekali sebetulnya kalau dari sisi operasional. Kemudian tenaga kerja yang kami gunakan itu kemarin uji coba itu 4 orang. 4 orang tenaga kerja, tapi ada 1 orang yang memang kalau bisa mengerti tentang mesin gitu ya, apa SMK atau apalah ya kita bisa libatkan
beberapa anak SMK gitu ya, lulusan SMK masuk sehingga bisa di training lebih baik ya. Karena sebetulnya kalau dari sisi maintenance tidak terlalu susah ya, tidak terlalu susah karena apa namanya tidak banyak yang diperbaikin gitu loh. Yang paling utama itu sebetulnya SOP terkait dengan pengolahannya, Bapak Ibu sekalian. Misalkan contoh pada saat proses pembakaran awal itu abu yang ada di bawah harus dibersihkan semuanya dulu. Itu tiap sore, misalkan setelah selesai, abu harus dikeluarkan. Ya, abu kira-kira jadi untuk 10 ton atau apa tuh paling jadi satu kresek kecil gitulah. Ya, itu harus dibersihkan supaya nanti pada saat proses pembakarannya sempurna begitu ya. Kemudian ada beberapa peralatan-peralatan yang memang harus apa namanya disemprot gitu loh supaya tidak apa namanya saya lupa nama alat itunya ya apa namanya yang ada di bawah siklon keempat itu ya. Itu harus dibuka kemudian disemprot begitu aja pakai pelumas ini ya. Jadi secara secara ini tidak terlalu susah ya. Kalau kemarin untuk biaya operasi maintenance ini kan kami kerjasama dengan DLH Kota Bandung. Kami dapat 4 orang sebetulnya, 4 orang untuk apa namanya mengoperasikan ini cukup sebetulnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, karena kami setelah hitung secara teknoekonomi misalkan kelayakan. Maaf, Bu. Boleh mobilnya agak dimundurin biar masuk satu. Atau mau Oke. dimundurin sama saya, Pak? Boleh mundur boleh ya ini Sama kan saya. ada Ya, lagi biar ya nggak ini tegang saya mukanya. lagi ngezoom ya sebentar ya sebentar mohon maaf Bapak Ibu Iya, sekalian ada. ini saya sambil keluar nggak Ya, apa-apa ya ya. Oh, Bapak mau di luar atau di dalam? Ya, boleh masuk di ya, luar. Biar nggak- ya ini punten tadi ada yang ini mesin apa oke jadi kira-kira 4 orang kemudian apakah bisa di atau tadi untuk apa namanya listrik ya listrik yang dibutuhkan untuk naik awal itu sekitar 6.000 apa namanya 6 kilowatt jam lah ya apa 6 kWh lah kira-kira ya jadi 6.000 kemudian setelah beroperasi sekitar 3.000 artinya apa namanya yang saya katakan tadi per hari setelah kami cek dengan token yang kami pakai itu kira-kira sekitar 25.000 ya 25.000 per hari jadi memang sangat-sangat efisien kalau menurut kami dibandingkan yang lain gitu. Kemudian apalagi ya, maintenance nggak ada ya, tidak seperti insinerator lain, misalkan ya, insinerator lain itu misalkan untuk ini yang saya baru tahu ternyata ada bata bata tahan apinya itu harus di apa namanya harus diganti setiap 6 bulan sekali. Nah ini nggak perlu kami. Ini jaminan kami asuran apa ininya jaminan sekitar 5 tahun. Jadi produk yang kami ini kan sekitar 5 tahun lah untuk apa grafinnya tadi berfungsi dengan baik. Ya, jadi tidak seperti itu karena kalau beli bahan tahan apinya itu kan cukup mahal ya. Kira-kira sekitar 200 jutaan ya per 6 bulan katanya harus di maintenance dengan cara begitu. Di kami tidak ada. Kemudian juga ini portable, hampir portable ya, karena kami rencana juga bulan ini, bulan Februari ini akan kirim ke Timika sebetulnya ya. Ada 2 set ke Timika dengan kapasitas yang 500 kilogram per jam. Jadi sebetulnya bisa diturunkan. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat di Batang. Di Batang itu sekitar 50 kilogram per jam kalau nggak salah prototypingnya yang sudah diinstal di DLH Kota Batang ya. Mau silakan DLH Kabupaten Batang, silakan Bapak Ibu bisa melihat di sana itu sudah terinstal. Bisa melihat secara real kalau di Jawa Tengah yang terdekat di apa Batang ya. Itu memang skalanya skala kecil. Jadi kalau misalkan kita skalanya misalkan menjadi 500 kilogram per jam
investasinya sekitar 700 lebih lah ya, hampir 800-an lah kira-kiranya. Kira-kira begitu, Pak. Apalagi ya yang kurang ya? Terkait dengan tantangan, Pak. Tantangannya ya, nah ini tantangannya adalah yang paling utama sekarang ini kami hadapin adalah masalah rekomendasi, Bapak Ibu sekalian. Rekomendasi dari apa namanya KLH. Karena kan secara teknologi, teknologi ini kan baru. Mereka kenalnya thermal, sementara kami kan non thermal. Sehingga untuk membicarakan hal ini adalah salah satu contoh kami mensosialisasikan bahwa teknologi kami itu bukan thermal karena kita nggak menggunakan bahan bakar seperti solar, bensin atau apapun sebetulnya ketika untuk memicu pembakarannya. Nah, ini yang kayaknya sampai sekarang rekomendasi itu harus menunggu dari uji pusar pedal. Pusar pedal, meskipun kami sudah memberikan bahwa kami sudah lolos secara uji emisi, tetapi mereka tetap berharap bahwa yang menguji dari pusar pedal. Karena kemarin kasus yang di Bandung itu juga yang datang dari pusar pedal, kira-kira begitu. Kemudian harapannya juga kami ada dibantu dari DLH Provinsi Jawa Barat supaya menguji dioksin furannya gitu ya. Tapi kami yakin karena kami sudah pernah diuji dioksin furannya gitu oleh yang lain dan itu dikirim ke Ceko kalau nggak salah kemarin dari Sukovindo. Itu pun sudah lolos dari uji dioksin furannya. Jadi, nah tantangan terbesar ini teknologi baru yang belum dikenal begitu Mbak Novi kira-kira. Jadi kami harus banyak sosialisasi seperti ini supaya masyarakat lebih banyak mengenal bahwa teknologi ini berbeda dengan teknologi insenerator ataupun RDF gitu ya. Kira-kira kalau dari itu sih seperti itu yang kami coba ini kan ya, Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Ini masih ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak waktunya sampai jam berapa nanti, Pak? Nah, kebetulan saya nggak jadi rapat ini, boleh Oke, silakan. bisa Saya nggak dilanjut. jadi, ya karena Saya dibatalkan sebenarnya rapatnya. sebenarnya pengen menambahkan kalau misal dari pedal itu berarti harus ada persetujuan teknis emisinya terlebih dahulu atau gimana, Pak? Dari mana, Mbak? Dari kalau misal sekarang tuh kan kalau misal mau membuat suatu kegiatan ketika menghasilkan emisi itu kan ada persetujuan teknis emisi. Apakah Ya, itu yang belum dilaksanakan ya sehingga betul, tidak dikeluarkan belum. rekomendasi? Oke, oke, Belum. Jadi kami sudah melakukan uji emisi sebetulnya Mbak Novi. Kami oke. sudah melakukan uji emisi, tetapi itunya apa namanya, lembaganya bukan pusar pedal gitu loh masalahnya. Nah mereka untuk melakukan proses rekomendasi, ternyata mereka mintanya dari uji dari pusar pedal. Nah kami lagi bersurat lagi nih, silakan aja datang kapan mau datang ke tempat kami dan kami akan lakukan seperti kemarin ya. Kalau kemarin kan sidak ya, kalau kemarin oleh Menteri KLH itu kan sidak. Nah kami nggak bisa sidak karena ini sementara ini dihentikan gitu loh Mbak Novi. Kami Jadi, dihentikan. Kemudian juga harus dioksin furan katanya. Kalau mau ya kami minta bantuan dari Pemprov untuk mengujinya. Karena kalau nggak salah sekitar 160 juta lah untuk dioksin furannya di pusar pedal itu biayanya. baik Pak Imam, ini masih ada dua pertanyaan lagi. Jadi dari Pak Ray itu ada, Pak bisa kirimkan proposal bisnisnya berkaitan produk yang ditawarkan. Nah, ini udah Oh, langsung monggo. memberikan nomor WA Pak. Ye, Kemudian monggo, monggo. dari Pak Wibowo juga menyampaikan terkait dengan inovasi pengolahan sampah menggunakan reaktor plasma dingin merupakan terobosan menjanjikan, terutama karena kemampuannya memusnahkan limbah tanpa suhu tinggi yang menghasilkan emisi beracun seperti insenerator konvensional. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah teknologi ini siap untuk di scale up? Apakah teknologi ini ekonomis untuk skala komunal atau TPA? Dan apakah lebih unggul daripada pirolisis? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Monggo Pak Imam bisa. Ya, sebentar ya. Bentar. Kalau saya pirolisis nggak begitu ini ya. Sebetulnya kemarin pirolisis juga kan sempat ditolak sama
LH juga ya kemarin ya, terakhir di Bandung itu. Jadi kalau scaling up itu sebetulnya yang sudah kami pernah uji coba di Klungkung, Bapak Ibu bisa lihat nanti di Klungkung itu sekitar 2,5 ton per jam kira-kira. Jadi dengan 2,5 ton per jam itu reaktornya ada 2. Reaktor yang kami pasang 2 biji, siklonnya 3 atau 4 gitulah ya. Kemarin dipasang 3. Jadi kira-kira untuk ekonomisnya seperti itu ya angkanya kira-kira. Jadi ini untuk skala-skala kecil sebetulnya. Untuk reaktor-reaktor skala kecil gitu kita bisa menyelesaikan di 1 kelurahan, 2 kelurahan atau sampai 3 kelurahan sebetulnya kalau memang kita bisa mengembangkan ini. Kira-kira itu ya. Jadi apa lagi ya? Scaling up ya tadi yang scaling up paling besar yang kami sudah pernah uji coba itu di 2,5 ton per jam, Bapak. Apakah teknologi ekonomis untuk skala komunal? Ya, kalau kecil sekali memang kayaknya tidak deh ya. Tidak kelihatannya. Kalau kecil karena kan harga itunya jadi sangat mahal kan. Tapi kalau itunya masih cukup lah ya. Ini mohon saya device saya ganti ke apa namanya ke ini ya karena laptop saya habis ternyata. Apalagi kira-kira Mbak? Oke, sementara kita hold dulu untuk pertanyaannya karena ini masih ada pemateri yang kedua dari Monggo, Pak. silakan. Nanti untuk pertanyaan dilanjutkan setelah pemaparan materi kedua gitu. Ye, monggo. Pak Imam Jadi standby kita terlebih ini. dahulu, Pak ya. Ye, monggo, matur nuwun. Ya, buat Bapak Ibu, teman-teman yang masih join, untuk pemateri kedua ini juga tidak kalah menarik gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Moh Nur Hadi terkait dengan bagaimana trade-off antara energi dan daur ulang dalam pengelolaan sampah. Monggo untuk Pak Nur Hadi dipersilakan. Terima kasih Mbak Novi. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya izin share. Apakah bisa dilihat? Recording in progress. Sudah terlihat. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tentu ada kaitan dengan proses pengelolaan sampah. Hanya saja mungkin sedikit mengambil perspektif yang berbeda. Jadi kami membandingkan antara bagaimana jika sampah itu dikonversi menjadi energi atau didaur ulang, atau kita menemukan bagaimana bisa kita menemukan yang optimal antara apakah itu didaur ulang atau dilakukan energy recovery. Nah, mungkin saya cepat saja bahwa ya kita sama-sama tahu bahwa sampah terus meningkat, tetapi juga dan kita kesulitan mencari landfill, mencari TPA, tapi pada saat yang sama kita juga butuh energi dan di banyak kasus seolah-olah sesederhana bahwa oke, kalau sampah ada terus kita butuh energi ya sudah energinya sampahnya dijadikan energi. Makanya sekarang banyak sekali teknologi untuk mengkonversi sampah menjadi energi. Nah, bagaimana sebenarnya dari sisi nilai ekonomi dari sampah tersebut? Karena di satu sisi sampah itu juga ada problem di lingkungan dan kesehatan, tetapi di sisi lain ada value-nya juga. Nah, oleh karena itu di penelitian ini kami sebenarnya lebih memfokuskan bagaimana memformulasikan cara pengelolaan sampah membandingkan antara kalau itu dilakukan dengan konversi energi atau dengan daur ulang. Nah, secara prinsip sebenarnya Bapak Ibu kan sudah ada banyak kajian lalu kemudian menemukan satu hierarki pengolahan sampah di mana hierarki yang ideal adalah pencegahan. Jadi
bagaimana kita bisa mengurangi sampah itu harus menjadi prioritas. Kemudian penggunaan ulang, kalau sudah diolah, kalau sudah dipakai, yuk dipakai ulang kembali. Yang kemudian yang paling bawah, yang berikutnya adalah recycling, kemudian recovery, termasuk di dalamnya adalah recovery energy, kemudian yang terakhir disposal. Problemnya adalah di Indonesia, ini piramida ini kan terbalik ya. Kita sering tidak sadar bahwa, oke, karena merasa ada yang ngangkut, sampah itu ya dibuang aja dan langsung ke TPA. Padahal di TPA ini menjadi problem yang mungkin sangat kritis, tetapi banyak warga kota tidak melihat itu karena jauh ya. Mereka mungkin tidak belum pernah berkunjung ke TPA dan seterusnya. Nah, padahal ini menjadi krisis yang secara nasional. Kita bisa lihat bagaimana KLH masuk ke kabupaten kota untuk mengevaluasi TPA dari kabupaten kota. Nah, di penelitian ini kami mencoba mengklasifikasikan sampah itu menjadi 4 hal, yaitu yang mudah terbakar, kemudian mudah didaur ulang, terus tentu kalau ada yang mudah terbakar, ada yang tidak mudah terbakar dan tidak mudah didaur ulang. Nah, keduanya mungkin ada bersinggungan ya, overlapping. Lalu kita mencoba menghitung nilai ekonomi dan parameter pengolahan, sehingga pada akhirnya kita bisa temukan mana sampah yang sebaiknya didaur ulang, mana sampah yang sebaiknya dikonversi energi, dan mana yang sampah yang sebaiknya ke TPA. Nah, dalam melakukan penelitian ini, kami mengambil kasus di Kota Semarang, di mana kira-kira seperti ini data komposisi dan berat sampahnya. Jadi per hari itu ada, per tahun itu ada 463.000 ton, komposisinya 16% makanan, yang paling banyak, kemudian inert itu 16,95%, kemudian kertas itu 10,94%. Nah, dari data itu, kemudian pertanyaannya adalah mana yang cocok untuk didaur ulang, mana yang diproses untuk energi, dan mana mungkin yang ada di antara keduanya, apakah didaur ulang atau di konversi energi. Nah, untuk melakukan itu kami melakukan survei tentang berapa harga bahan daur ulang, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini dari 25 pembeli bahan daur ulang ini kira-kira harga terendahnya seperti ini, harga tertingginya tercantum di sini. Harga rata-rata, kemudian kita juga bisa lihat modusnya. Nah, ini tentu kenapa sampah makanan, sampah kebun tidak ada harganya? Karena memang tidak ada pembelinya ketika kami menjajaki di pembeli daur ulang. Lalu di sisi lain, bagaimana jika kita produksi untuk konversi untuk energi? Nah, dalam hal ini, riset ini itu berfokus pada produksi RGF. Yang RGF ini bisa dalam kasus di Indonesia mungkin biasa dipakai untuk semen, bahan bakar semen, co-firing di pabrik semen. Tetapi di studi ini mungkin untuk perbandingan kita menggunakan bagaimana kemungkinan itu dimasuk ke dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Tentu spesifikasi teknis antara RDF untuk semen dan RDF untuk PLTU ini sangat berbeda. Dan kenapa ini fokus di pembangkit listrik? Karena mungkin lebih challenging ya, karena kalau RDF untuk semen sekarang sudah banyak diaplikasikan dan tidak ada tantangan yang signifikan dari sisi parameter teknis gitu.
Nah, kemudian nilai ekonominya itu dihitung berdasarkan harga pembelian setara dengan batu bara. Karena nilai sebenarnya ketika kita mengirimkan RDF ke pengguna energi, maka tentu kalorinya ya, bukan semata-mata berapa ton, tapi kalau kalorinya tinggi, maka nilainya juga akan tinggi. Nah, seperti ini kira-kira harga patokan yang dirumuskan oleh PLN. Nah, ini beberapa referensi tentang nilai kalor bahan, Bapak Ibu. Jadi misalnya berapa sih nilai kalor sampah, berapa nilai sampah makanan, sampah kebun, kaca, elektronik, keramik. Ya. Jadi ini inline dengan yang dikatakan Pak Imam tadi. Apapun teknologinya, sebenarnya kita perlu memilah. Nah, dan memilah yang paling bagus tentu pada. Tetapi kalaupun tidak dipilah di sumber, maka di tingkat treatment itu harus kita pilah agar mencapai hasil yang optimal. Misalnya dalam kasus Pak Imam tadi sampaikan, kalau kaca, kemudian keramik, inert, ini masuk ke reaktor, yang timbul bukan energi, tapi justru dia mengurangi energi. Ini juga yang terjadi di banyak kasus ketika sampahnya itu sampah lama bercampur dengan sampah dari TPA misalnya, bercampur dengan inert dengan tanah, pasir, batu-batu kerikil, maka itu akan menurunkan nilai kalor hasil RDF-nya, sehingga perlu untuk memilah. Dan dalam hal ini juga penting bahwa proses pemilahan itu juga memastikan bahwa bahan-bahan yang berbahaya, yang misalnya dalam hal ini tadi Pak Imam juga sampaikan potensi timbulnya furan gitu ya, yang itu kemungkinan hanya dapat timbul jika sampah yang masuk itu mengandung klorin. Mungkin yang paling dekat ya ketika itu ada PVC ya, PVC baik dalam bentuk pipa atau dalam bentuk kemasan gitu ya. Nah, itu harus dipastikan terpilah atau diambil supaya mengurangi peluang timbulnya dioksin dan furan. Nah, ini kalau kita mencoba mengkonversi harga kalau itu dikonversi menjadi energi, ya. Misalnya sampah makanan kalau dikonversi menjadi energi itu nilainya kira-kira Rp201 per kilogram dengan acuan nilai kalor batubara DMO 6.322 kilokalori per kilogram pada posisi harga 70 US dollar. Tentu harga ini kan fluktuatif, tetapi yang harga DMO itu kan 70 domestic market obligation itu kan 70 US dollar. Nah, ini kira-kira hasil perhitungan untuk nilai masing-masing sub jenis sampah. Pertanyaannya kemudian kalau hanya mengacu kepada ini misalnya, apakah ini kemudian bisa dijadikan dasar untuk kalau begitu sampah makanan diolah menjadi energi saja karena kalau dijual juga tidak laku, sementara kalau dikonversi energi masih ada nilainya. Kaca sebaiknya didaur ulang karena kalau di energi justru negatif, semacam itu. Tapi sebenarnya tidak semudah itu, karena ketika kita memproduksi FDF, pada akhirnya komposisi sampah ini itu akan bercampur, sebagian nanti akan diambil untuk bahan daur ulang. Nah, di situ nanti mungkin setelah di mix akan menjadi challenging untuk mengontrol parameter apakah bisa masuk di PLTU atau tidak gitu. Nah, dari screening awal itu maka yang kira-kira sudah firm bahwa sebaiknya masuk kemana itu seperti ada di tabel ini Bapak Ibu. Misalnya sampah makanan, sampah kebun itu ya lebih cocok untuk konversi energi. Tetapi ada 3 yang kami identifikasi yang itu bisa dikonversi menjadi energi, bisa dikonversi, bisa diambil untuk daur ulang. Namun
hal ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati supaya misalnya kalau ini diambil sebagai daur ulang, apakah itu mengganggu kualitas dari RDF yang dihasilkan, gitu ya. Dan oleh karena itu di penelitian ini itu kita mencoba beberapa skenario, mulai dari skenario diambil nol, artinya bahan ini tidak diambil untuk daur ulang, tetapi sepenuhnya untuk konversi energi, lalu naik per 10%, nanti kemudian kita hitung mana yang memungkinkan hasil akhirnya itu masih layak dari sisi parameter. Nah, skenario optimalisasinya seperti ini, bahwa yang produksi energi ini jenis sampah makanan, sampah kebun, tetra pack, kain, dan seterusnya. Tetapi yang mungkin menjadi fokus kita adalah bagaimana pengaturan rinci terhadap sampah yang trade-off tadi ya, yaitu plastik lembaran, plastik resek, dan plastik keras LDPE, HDPE, dan PP. Nah, ini kemudian yang kita skenariokan pengambilan secara bertingkat gitu. Nah, untuk standar teknis RDF di Indonesia ini kita ada dua parameter. Yang pertama yang diterbitkan oleh SNI, ini membaginya menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu minimal nilai kalorinya 4.777 kilokalori per kilogram, sementara kelas 3 itu cuma 2.388 kilokalori per kilogram. Sementara kalau gitu kita mengacu pada Pergir PLN tahun 2020, nilai kalor yang bisa diterima oleh PLTU itu minimal 3.400 kilokalori per kilogram. Dan tentu ada hal-hal lain yang diatur, misalnya bahwa pengaturan komposisi material organik itu minimal 95%. Artinya material-material yang non-organik, misalnya seperti plastik, kertas, dan lain-lain, itu maksimal 5%. Nah, ini mungkin sesuatu yang saling kontradiktif. Di satu sisi, tuntutan nilai kalornya tinggi, 3.400, tetapi yang sebenarnya nilai kalor itu justru banyak diperoleh dari non-organik atau anorganik. Sementara bauran yang anorganik justru dibatasi maksimal 5%. Nah, dari situ ketika dihitung, maka yang terjadi adalah seperti ini, Bapak Ibu. Pada kasus skenario pengambilan 0%, maka kandungan organiknya itu 80, kemudian kandungan plastiknya 3%, sisanya itu kandungan air dan lain-lain. Nah, dan di sini juga diperlihatkan bahwa kalau kita mengacu ke parameter tadi, maka ini saya garis bawahi yang hijau yang masih memungkinkan, karena yang hijau ini kandungan plastiknya kandungan anorganiknya hanya 3,27%. Sementara tadi di batas yang menggunakan PLN kan maksimal 5%. Gitu. Artinya skenario yang lain kemudian menjadi tidak layak untuk digunakan sebagai co-firing di PLTU. Nah, itu ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita mengacu SNI, maka skenario 0% memenuhi kelas 3. Tetapi kalau kita menggunakan Pergir PLN, maka tidak satu pun yang bisa memenuhi parameter PLN. Begitu kira-kira. Dan kalau pakai skenario 0% tadi, itu akan ada hasil nilai kalor sebesar 409.577 gigakalori dengan nilai ekonomi sekitar 57,43 miliar per tahun. Dan emisi yang dihasilkan 6,5 ribu. Nah, itu dari sisi energi. Artinya kalau kita mau mengoptimalkan nilai sampah,
maka sampah-sampah yang seperti PET itu kertas itu diambil untuk daur ulang, sementara sisanya yang plastik resek, kemudian PP, LDPE, HDPE itu sebaiknya dikonversi energi. Nah, dalam hal ini tetapi meskipun dikonversi energi itu tetap tidak bisa masuk menjadi feeding di PLTU PLN sepanjang PLN menetapkan parameternya sesuai Perdir PLN. Itu Bapak Ibu kira-kira saya kembalikan ke Mbak Novi. Baik, terima kasih Pak Inung untuk pemaparannya. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti itu terkait dengan jenis-jenis sampah, kemudian kita akan menentukan pengolahan yang tepat untuk sampah tersebut. Oke, mungkin Bapak Ibu di Zoom meeting ini, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan dua materi yang tadi? Yang pertama tadi terkait dengan plasma, kemudian yang kedua terkait dengan trade-off energy. Mungkin bisa raise hand atau mungkin saya bacakan dulu yang di kolom chat. Di kolom chat ini dari Pak Ray, jadi menanyakan bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan Menteri Lingkungan Hidup menutup insenerator. Apakah menjadi kekhawatiran pemerintah dengan program PSEL nanti berkurang volume sampahnya? Ya mungkin itu dulu dari Pak Nur Hadi atau dari nanti Pak Imam juga bisa menambahkan. Monggo bisa ditanggapi. Ya. Terima kasih Mbak Novi. Mungkin kekhawatiran KLH itu sebenarnya juga sangat beralasan karena banyak inisiatif-inisiatif sekarang karena sangat pressure ya, persoalan sampah ini sangat pressure, kemudian banyak teknologi-teknologi yang ditawarkan, nah termasuk insenerator-insenerator yang dibuat secara mandiri oleh kelompok masyarakat, maka sebagai bentuk kehati-hatian memang KLH perlu mengatur. Dan di dalam hal ini sebenarnya sepanjang teknologinya itu terbukti di sini tentu diregistrasi dicek oleh KLH, terregistrasi oleh KLH, dan tidak ada menimbulkan bahaya emisi, maka sebenarnya masih boleh. Nah, cuma begini Bapak Ibu, selain soal teknologi, sebenarnya juga seperti saya sampaikan di awal, teknologi-teknologi yang saat ini berkembang itu kan mungkin masih teknologi yang tepat guna ya, sehingga pengaturan di teknologi saja itu tidak cukup. Menurut kami juga harus diatur mekanisme SOP sampah mana yang masuk. Nah, misalnya teknologi yang di situ tidak ada pemilahan sehingga kadang-kadang B3 bisa masuk, kemudian PVC bisa masuk, itu yang menimbulkan gas-gas yang berbahaya. Nah, itu kira-kira tanggapan kami seperti itu. Jadi kalau menurut kami masih memandang itu positif sepanjang bisa mengikuti comply dengan standar KLH, mungkin akan masih bisa tetap berjalan. Itu Mbak Novi. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Mungkin saya akan menyapa yang dari pemerintah dulu. Ini ada Bu Dina dari pemerintah BLH Kota Semarang. Mungkin bisa memberi tanggapan terkait dengan pengelolaan sampah mungkin yang di existing saat ini di Kota Semarang juga seperti apa, nanti mungkin bisa disampaikan. Atau ini dari DLH Kabupaten Sukoharjo juga sudah hadir. Kemudian dari Grobogan, Kabupaten Semarang, kemudian ini ada SLB 3, mungkin ada DPUPR, nah mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberi tanggapan.
dari DLH Kabupaten Sukoharjo, DLH Kota Semarang, Bu Dina, DLH Kabupaten Semarang, ada yang join ini, DLH Kabupaten Semarang. Oke, mungkin nanti ketika dari DLH ada yang mau ditanggapi bisa disampaikan. Ini Pak Imam juga tadi ada pertanyaan sama dengan yang Pak Nur Hadi. Kalau menurut Pak Imam, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan Menteri Lingkungan Hidup menutup insenerator? Apakah menjadi kekhawatiran pemerintah dengan program PSPL nantinya akan berkurang volume sampahnya? Oke, ini Pak Imam, monggo bisa ditanggapi terkait dengan pertanyaan yang ada di room chat. Oke, makasih Mbak Novi. Pak Imam, Kalau ini, halo, suara saya oke. terdengar? Sudah terdengar ya suara saya ya? Oke, saya Oke, Pak. matikan ininya aja, apa namanya, video saya Ya, supaya tidak terlalu berat. Ya, oke. Kalau pengalaman sebetulnya begini Mbak Novi ya. Ini kalau pengalaman dari kami, eh, pelarangan itu menurut saya sebagai bentuk kehati-hatian betul memang harus dilakukan karena memang efek dari apa processing pengolahan yang tidak benar itu kan akan berdampak sangat besar. Nah, itu satu hal, satu sisi. Nah, sisi yang lain sebetulnya Mbak Novi ketika kami punya apa namanya dalam satu RW ya, satu RW di Nagrek itu kami sebetulnya belum terinstall dengan baik pakai reaktor plasma, tetapi proses pemilahan itu memang dilakukan dengan ketat gitu ya. Ternyata hasil residunya tidak terlalu besar sebetulnya. Hasil residunya tidak terlalu besar dan bisa diproses secara apa namanya ya lebih tidak ribet ya sebetulnya ya karena memang semua sampah itu memang bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Yang tadi dikatakan kertas dan sebagainya sudah bisa dimanfaatkan. Kemudian juga yang organik juga bisa digunakan untuk magotisasi dan sebagainya. Nah, artinya bahwa pelarangan itu boleh ya, cuman yang kami rasakan bahwa tidak harus menyamaratakan semuanya karena ada beberapa yang kami rasakan ini yang kami rasakan di teknologi kami itu bahwa kami merasa bahwa kami bukan apa namanya bukan insenerator tetapi karena tidak begitu paham dengan teknologi yang kami kembangkan akhirnya kami masuk dalam insenerator lah itu yang kadang menjadi apa menyulitkan bagi inovasi-inovasi baru menurut saya ya. Jadi inovasi baru tetap mestinya dibuat bagaimana koordinasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KLH sebetulnya. Misalkan bahwa contoh nih misalkan, apakah eh, pengujian itu harus dari pusar pedal? Padahal kan pengujiannya sama apa namanya ininya apa namanya komponen yang diujikan sama sebetulnya seperti yang kami lakukan di Bandung itu kami lakukan pengujian untuk COX, CO, NO, NOx dan sebagainya itu kan sama persis tetapi kenapa harus dari pusar pedal ini yang kadang membuat menyulitkan kalau menurut saya ya artinya harusnya ada standar yang khusus dari untuk rekomendasi dari KLH agar sebetulnya yang perlu diuji itu harus apa? Apakah memang harus dioksin furannya? Kalau dioksin furan untuk yang kecil-kecil jadi sangat memberatkan sebetulnya. Karena apa? Karena harga harga pengujiannya kan nggak murah, hampir sekitar 160 bagi pengusaha kecil itu sangat memberatkan. Apakah ada insentif dari apa kerjasama dengan pihak pemerintah untuk memberikan satu apa namanya ya solusi terhadap hal yang demikian gitu loh artinya ya
bisa bermata dua, artinya ya bahwa kebijakan itu ya kalau memang dilakukan dengan strike, jadi akhirnya inovasi-inovasi baru tidak bisa berkembang dengan leluasa. Tapi kalau tidak ya bisa berbahaya juga, begitu kan tadi kan. Artinya ya harus wise di dalam bagaimana menerapkan kebijakannya. Harus dipilah-pilah betul bahwa ternyata yang seperti kasus kami ini, sebetulnya kasus kami kan kami sudah klaim dari awal bahwa kami bukan pakai insenerator karena pemantik dari energi kami adalah listrik, bukan bukan apa namanya, bukan dari bensin atau solar atau apapun, oli dan sebagainya. Kami tidak menggunakan itu. Kami menggunakan laser. Jadi untuk menyalakannya pun pakai laser dan sebagainya. Nah, itu kan agak berbeda ya. Kemudian dengan ujinya juga kami sudah apa lewat. Tetapi pada kenyataannya KLH masih ya nggak ngerti apakah karena informasi ini belum disampaikan secara detail dan kami kesulitan di dalam proses komunikasi dengan Bu Dirjen dan sebagainya ya. Itu juga apa namanya, kita agak kesulitan juga ketika mengatakan bahwa ini berbeda loh sebetulnya. Kami kan pengennya ada audiensi, ada komunikasi yang baik gitu ya. Kami sudah coba sebetulnya komunikasi dengan KLH. Waktu itu ada dari KLH, ada Pusar Pedal. Tetapi karena lewat Zoom, ya akhirnya juga tidak bisa ditanggapi dengan baik. Pengennya sih audiensi langsung gitu ya. Supaya kami bisa menyampaikan bahwa teknologi kami itu berbeda loh dengan yang lain sebetulnya. Nah itu yang kami rasakan jadi terhambat gitu loh Mbak Novi. Jadi kami merasa terhambat ketika yang kami lakukan ini sudah eh, yang kami udah uji juga di bawah batas ambang, tapi ternyata masih dikelompokkan dalam insenerator. Nah ini kan jadi menyulitkan bagi inventor-inventor baru sebetulnya kalau memang cara berpikirnya demikian. Kira-kira demikian Mbak Novi. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Imam. Ini ada dari Bank Sampah Kota Tua Penagi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada tanggapan? Halo, dari Bank Sampah Kota Tua. Selamat pagi, Ibu atau Bapak ya, dari Bank Sampah Kota Tua sudah bergabung. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Pak Yusron? Yang pertama, jadi sampai sekarang belum ada semacam apa ya. Kalau misalnya ada prototipe yang modul lah, modul itu belum ada Pak ya, emang. Modul yang kami sudah katakan Pak Yusron, Bapak boleh lihat di Batang Pak. Oh gitu. J, monggo bisa Ada sudah dilihat Pak. itu kapasitas kalau nggak salah cuman 50 kilogram per jam. Jadi kecil itu modulnya. Oke. Enggak, maksudnya sekarang yang sudah ada itu kira-kira ada berapa modul gitu. Yang misalnya Yang untuk sekarang ini, yang terinstall, yang sudah terinstall itu satu ada di Citerep, betulnya. Di Citerep Bogor itu sudah beroperasi juga. Cuman yang ada di Arca Manik satu, ya. Kemudian ada di Batang dan ada di Klungkung, Pak. Selain modul itu ada satu spesifikasi tertentu nggak? Maksudnya layanan itu nggak? Maksudnya ada perbedaan antar modul itu nggak? Atau sama tapi mungkin volumenya yang kecil gitu? Sama, Pak. Sama. Oh, sama. Sama Oke. persis, cuman volumenya lebih kecil karena kemarin dengan Kabupaten Batang itu mereka pengen tahu dulu apa namanya kondisi teknologinya untuk kecil sehingga nanti ke depan mereka akan pesan yang untuk yang besar gitu loh. Nah ini mungkin mereka baru menguji coba untuk yang
prototyping yang kecil mungkin dengan keterbatasan pendanaan dan Terus sebagainya. gimana kalau misalnya ada, karena kita di Bintari kan banyak mitra-mitra Bintari baik secara pemerintah maupun swasta ya. Jadi kalau mereka menanyakan gimana ini bisnisnya, practice Bisnisnya speaking. ya, Nah, teknisnya ya. nah, Bisa dengan nah. kami, Pak. Nanti bisa hubungi saya. Atau nanti kan Ah, kami yang oke. sebetulnya kami sudah kerjasama dengan Airindo. Sebetulnya ada perusahaan ya, perusahaan Airindo yang mensuplai ini ataupun nanti ada Nano Rampak sebetulnya. Kami ada punya PT-nya sebetulnya. Itu sudah masuk di dalam ini Pak, di apa buku apa namanya? Katalog. Katalognya sudah ada Pak. Di katalog sudah ada. Jadi Terus bisa ke kontak yang kedua, kami. ini kan termasuk menarik dan baru ya. Kalau misalnya ada beberapa mitra kita yang tertarik untuk presentasi ulang itu, sedia ya kira-kira. Monggo, monggo silakan, silakan. Oke, saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak Yusron. Jadi tadi juga sudah diklarifikasi terkait dengan modul dan tindak lanjut gitu ya, ketika nanti ada yang memang tertarik menggunakan metode plasma dingin ini. Mungkin kita lanjutkan dari teman-teman di sini yang dari Bintari, dari internal, ada yang ingin ditanggapi atau ingin disampaikan? Mbak Meli. Dari yang di Saparua, Bintari Saparua, Malang. Bintari Malang, mungkin dari Bintari Saparua, Mas Elvandri. Atau dari pemerintah Kota Semarang atau pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang ini juga sudah hadir di Zoom meeting ini. Oke, ini dari Kota Semarang juga sudah mengirim pesan lewat chat. Jadi pertanyaannya dari pemerintah Kota Semarang, residu yang dihasilkan dibandingkan dengan PSEL, kualitasnya dan jumlahnya bagaimana? Untuk skala reaktor plasmanya kalau dilaksanakan di TPS 3R bisa atau tidak? Kemudian baunya BAU-nya itu berapa persen? Monggo dari Pak Imam ini dari Kota Semarang. Jadi terkait dengan di Kota Semarang itu kan nantinya ada PSEL seperti itu. Kemudian dari pemerintahnya menanyakan dibandingkan dengan PSEL plasma itu kualitasnya dan jumlahnya seperti apa. Kemudian untuk skala reaktor plasmanya jika dilaksanakan di TPS 3R bisa atau tidak, dan untuk bisnis as usual-nya berapa persen seperti itu. Oke. Pak Imam masih bergabung? Ya, masih. Saya belum bisa membandingkan ya terkait dengan residunya, tetapi dari yang kami uji coba di Arsa Manik, kami hanya cerita di Arsa Manik saja ya, Mbak Novi ya. Jadi kira-kira untuk residu abu itu kan 3% per ton gitu loh kira-kira abunya. Ya, abunya itu nanti 3% kira-kira yang bentar. 3% atau 0,3 ya. Kira-kira begitulah. Sedikit sekali kok dalam sehari itu paling abunya itu sekitar 1 kresek kecil gitu loh, Mbak, posisinya. Sehari misalkan proses beroperasi begitu ya, itu sekitar 1 kresek gitu ya. Kira-kira enggak begitu besar ya. Kemudian yang 3% itu adalah liquid smoke-nya kalau nggak salah. Liquid smoke-nya itu sekitar 3%, artinya nanti dalam bentuk cairan yang digunakan untuk pupuk
maupun deodorizer tanaman gitu ya. Kemudian kalau hitungannya begini Pak, saya pernah hitung secara kasar ya. Kalau kita menggunakan typing fee ya, typing fee standar Kota Bandung gitu ya, standar Kota Bandung itu sebetulnya standar Kota Bandung kan sekitar 250 sampai 300 per kilogram ya kira-kira ya. Nah itu kira-kira baliknya itu sekitar enggak lebih dari 1,5 tahun sebetulnya untuk angka ekonomisnya ya, ekonomisnya. Nah dengan kondisi seperti ini apakah bisa dipakai di TPS 3R? Bisa, akan sangat bisa sebetulnya. Karena sebetulnya yang kami coba desain, Bapak, yang kami desain itu kan sebetulnya ada 2 instalator di satu TPS ya, satu untuk organik, satu organik itu nanti bisa dihasilkan 2 kan sebetulnya, yang dalam bentuk apa namanya fermentasi dan yang non fermentasi. Karena kemarin kami sempat kerjasama dengan beberapa rumah makan sebetulnya. Nah, yang fresh itu kita bisa bikin pelet sebetulnya. Jadi yang fresh itu bisa kita bikin pelet untuk pakan ternak, apakah ternak ayam, apakah kambing, apakah yang lain itu saya pikir sangat besar kebutuhannya untuk kebutuhan pakan ternak. Nah, yang artinya tidak bisa diolah menjadi food waste itu kita larikan ke fermentasi ya. Nanti apakah menggunakan magotisasi dan sebagainya. Nah, artinya di dalam satu TPS 3R itu harusnya memang terintegrasi antara yang processing untuk food waste dan yang processing untuk residu sebetulnya. Nah, itu yang kami coba desain di dalam satu TPS 3R. Kira-kira kemarin kami mendesain itu ruangannya butuh 500 sampai 600 meter persegi kira-kira yang kami butuhkan untuk pembuatan baik itu processing food waste sampai dengan juga yang residu untuk sampah-sampah residu yang menggunakan plasma itu sudah terintegrasi sebetulnya. Kami sudah punya catatan-catatan kasar ya bagaimana ininya untuk kelayakannya dan sebagainya. Tapi perhitungan kami itu kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun Pak untuk kalau total dua ini dikembangkan ya, artinya food waste dan reaktor plasma ini dijalankan secara bersama-sama. Karena memang kemarin itu awalnya ceritanya itu kami maunya itu food waste dulu Pak. Tapi ternyata setelah dilontarkan ke publik ternyata lebih tertarik kepada reaktor plasma, sehingga yang food waste ini kami agak masih belum, kami akan risetnya akan kami kembangkan kembali bagaimana pembuatan peletnya, karena kemarin masih bentuknya manual pembuatannya, itu kami akan lakukan secara manufaktur juga sebetulnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau apakah bisa dilakukan pada TPS 3R? Sangat memungkinkan. Dan kami sarankan juga untuk pemprosesannya terintegrasi dengan food waste-nya, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Imam untuk tanggapannya. Itu tadi mungkin Bu Dina juga sudah ini ya Bu ya terkait dengan bisa ternyata diterapkan di TPS 3R terkait untuk plasma dunia ini. Nah ini lanjut lagi ada pertanyaan Pak Imam. Jadi Pak Imam kalau boleh tahu workshopnya di mana? Nah ini juga dari ada PWK Undip. Izin bertanya Pak, apakah inputnya bisa dari sampah sungai secara langsung atau tidak? Seperti itu. Terima kasih Pak. Workshop sementara di Bandung ya Pak ya, posisinya ya. Karena kami kerjasama dengan beberapa teman-teman itu ada di Banjaran ya,
ada di Banjaran, tapi sekarang kayaknya sudah pindah workshopnya itu ke Tanjung Sari, sebelah timur Sumedang, Bapak. Nanti bisa kalau memang mau ke Bandung, nanti kami tunjukkan ya workshopnya. Ada dua sekarang ini, ada di sekitar Banjaran satu, dan rencana karena yang di Banjaran itu kecil, karena kami banyak mengembangkan juga teknologi-teknologi lain seperti processing air bersih dan sebagainya. Kami pindah ke mana workshopnya ada di Tanjung Sari, Timur Sumedang. Apakah bisa digunakan untuk sampah sungai? Kelihatannya harus dikeringkan ya. Prinsipnya boleh, cuman ya lama saja dan akhirnya asapnya terlalu banyak sebetulnya. Artinya kalau sampah sungai dan sebagainya memang eh, kami yang pernah menguji coba, misalkan sampah sampah dari apa namanya pasar, apakah bisa diselesaikan? Nggak bisa. Secara prinsip bisa, cuman ya tadi lebih lama. Posisinya akhirnya apa namanya kapasitas produksinya mungkin akan berkurang kalau menggunakan sampah-sampah yang terlalu basah. Kira-kira prinsipnya begitulah ya. Ya kalau memang mau dilakukan ya harus ditiriskan dulu si sampahnya baru dimasukkan. Kira-kira begitu, Oke, Mbak Pak Imam, Novi. ini terima kasih untuk tanggapannya. Ini pertanyaan saya pribadi. Jadi tadi kan untuk plasma ini kan menghasilkan abu seperti itu. Apakah abu itu nanti bisa diolah lagi menggunakan plasma itu, ataukah menggunakan pengolahan yang berbeda? Abunya kan sedikit sekali ya Mbak Novi ya. Langsung saja buat ditabur aja buat pupuk kalau menurut saya. Jadi bukan kayak co-firing yang nanti diprocessing karena kan kalau kalau kayak RDF ataupun yang lain itu kan di co-firing kan dan abunya itu diproses nanti dibuat bahan bakar lagi ya Mbak ya. Nah, kalau ini kan abunya abu sedikit sekali, Mbak. Jadi yang pengalaman yang kami lakukan itu ya abunya sudah ditabur aja buat pupuk lagi begitu loh. Jadi sudah kita tidak processing lagi karena memang kapasitas abunya juga sangat sedikit sekali. Oke, Karena baik. itu hanya Jadi samping bisa aja. dimanfaatkan lagi gitu ya, Pak ya? Tetap bisa dimanfaatkan untuk apa namanya pupuk dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Imam. Mungkin ini sudah hampir jam 10. Nanti mungkin dari Pak Imam dan Pak Nur Hadi bisa memberikan closing statement gitu ya terkait dengan materi inovasi pengelolaan sampah untuk masing-masing metode. Tadi ada plasma, kemudian dari Pak Nur Hadi terkait dengan trade-off energi dan pengelolaan sampah. Monggo dari Pak Imam terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan waktu pada kami dari LPPM Unisba untuk apa namanya ya sosialisasi atau berbagi ya. Tentunya kami berharap bahwa teknologi itu menjadi satu alternatif ya, bukan sebuah pengganti atau apapun sebetulnya. Ini adalah alternatif yang bisa dicoba apa namanya setelah nanti syukur-syukur ada kerjasama dengan Pusar Pedal dan ada rekomendasi sehingga diharapkan ini bisa menjadi satu breakthrough di dalam penanganan sampah yang apa namanya eh, bermanfaat buat masyarakat gitu ya, baik apa namanya secara komunal maupun secara lebih luas lagi. Ya jadi harapannya memang eh, alat ini sebetulnya kan sudah bebas emisi, kemudian juga berbeda dengan yang ini tidak panas, tidak berisik, tidak macam-macam gitu ya. Itu kan satu terobosan yang bisa kita berikan kepada masyarakat, tapi tentunya proses sosialisasi, proses transfer knowledge ini memang butuh kami lakukan dan kami juga terima kasih kepada Bintari ya yang sudah memfasilitasi kami untuk mensosialisasikan produk kami sehingga mudah-mudahan bisa kita mengembangkan lebih jauh lagi apa namanya produk ini di kemudian hari. Terima kasih mungkin begitu Mbak Novi ya dan makasih Pak Yusron. Terima kasih.
Pak Oke, Ferdi. Saya terima kasih juga. baik, terima kasih Pak Imam. Lanjut ke Pak Nur Hadi untuk memberikan closing statement-nya. Monggo untuk Pak Nur Hadi, Ya, dipersilakan. terima kasih Mbak Novi, Bapak Ibu sekalian. Belajar dari berbagai teknologi, tadi ada plasma, insinerator, dan lain-lain, RDF, maka saya sampaikan bahwa apapun teknologinya, pemilahan itu penting untuk dilakukan. Nah, karena dengan pemilihan yang baik bisa menekan biaya, bisa mengoptimalkan sumber daya yang masih terkandung di dalam sampah. Selain itu, kita mesti hati-hati juga bahwa jangan sampai kita terjebak seolah-olah bahwa ketika itu bisa menjadi energi, maka lalu semuanya diproses dengan energi, menjadi energi. Sebagai contoh tadi yang mungkin sedikit belum saya tanggapi mengenai PSEL. PSEL ini jangan sampai kebijakan PSEL ini kemudian membuat bahwa oke, karena sudah ada PSEL, seluruh sampah itu di PSEL-kan saja. Karena itu sangat berbahaya, akan sangat banyak merugikan kita. Pertama, kita rugi dari sisi berulang yang sebenarnya secara ekonomi lebih tinggi, terutama pada material-material tertentu. Kemudian yang kedua, kalau kita terjebak bahwa sampah itu diproduksi menjadi energi semuanya, seperti yang pada kasus PSEL, berapa banyak subsidi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, PSEL yang sekarang akan dibeli 20 sen US dollar per kWh, padahal ongkos produksi rata-rata sekarang ini kalau di Jawa, Madura, dan Bali hanya 880. Ongkos jual per kWh hanya 1.475. Artinya selisih beli PLN 20 sen US dollar atau sekitar 3.000 dikurangi 1.400 itu harus dibayar oleh pemerintah, dan itu adalah uang pajak kita. Jadi itu kita mesti tidak serta-merta bahwa setelah ada teknologi lalu semuanya lari ke teknologi tersebut. Begitu Mbak Novi dan Bapak Ibu sekalian. Ya, betul Pak Nur Hadi itu. Saya kasih komentar sedikit ya. Sedikit aja kasih komentar bahwa kayaknya sebetulnya secara bodoh-bodohan kita aja, ya bodoh-bodohan kita aja. Kayaknya nggak make sense itu kegiatan PSEL itu. Karena masa kita harus bayar 3.000 sampai 3.600, sementara harga tertinggi itu kan kalau tidak salah sekitar 1.600 ya Pak ya. Betul, Atau ada Pak. margin 2.000 yang harus ditanggung oleh subsidi. Ya ini yang kayaknya kenapa ini mestinya kita harus suarakan sebetulnya Pak Nur Hadi. Kita harus menyuarakan jangan sampai juga kita kebocoran dari sisi karena ingin ini teknologi sebetulnya berbasis teknologi sehingga kita harus mensubsidi lah, uang subsidi itu dari masyarakat sebetulnya. Itu harus suarakan terus jangan sampai angka ini program ini juga nanti ujung-ujungnya merugikan masyarakat ujungnya. Kira-kira sih gambaran kasar hitung-hitungan saya sudah seperti itu Pak Nur Hadi, sama seperti sepemikiran dengan pemikiran saya. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Baik, menarik ya Bapak Ibu ya terkait dengan webinar hari ini. Nah, untuk PSL mungkin nanti bisa kita bahas di webinar selanjutnya karena ini mungkin juga ada kabupaten kota yang akan menerapkan PSL untuk pengolahan sampahnya. Ya, mungkin ada sedikit ringkasan. Jadi terkait webinar hari ini tadi membahas terkait inovasi untuk pengolahan sampah menggunakan plasma dingin. Jadi memang metodenya ini sudah zero emission, kemudian juga bisa mengolah untuk popok, pembalut, kemudian dengan kapasitas 1 ton per jam, kemudian secara biaya operasional dan maintenance-nya juga cukup rendah. Kemudian tadi juga bisa digunakan atau dimanfaatkan kembali terkait dengan abunya untuk pupuk, kemudian liquid smoke-nya juga bisa digunakan untuk pupuk. Kemudian selain itu juga kita bisa menggunakan inovasi pengolahan sampah untuk waste to energy dengan RDF tentunya
sampah itu juga perlu dilakukan pemilahan terlebih dahulu karena memang untuk RDF itu secara kalori sampahnya juga berbeda-beda. Nggih, mungkin Bapak Ibu terima kasih untuk partisipasinya hari ini sangat luar biasa. Terima kasih kepada Pak Imam, kepada Pak Nur Hadi yang sudah memberikan materi. Semoga webinar hari ini bisa menjadi solusi baru untuk terutama untuk Bapak Ibu yang ada di pemerintahan, kemudian menjadi insight yang baru juga, kemudian bisa memberikan solusi terkait dengan pengelolaan sampah. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari tim Bintari, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di webinar series yang keempat karena kegiatan ini juga dilakukan secara reguler. Baik, terima kasih. Baik, Bintari ini juga sudah akan launching gitu ya, 40 tahun menuju Bintari Emas. Jadi nanti akan ada kegiatan-kegiatan workshop lanjutan. Jadi selain ada narasi 4, nanti juga ada workshop menuju Bintari Emas. Ya mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Terima kasih join. Pak Imam.